Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Ini dosa apa yang salah saya berbuat? Karena saya seperti ini, kok dapat cobaan sebesar ini ya? Setiap anak itu, kalau ada kurangnya pasti ada lebihnya. Bagai petir yang menyambar di siang hari, begitulah yang dirasakan Henny saat menerima kenyataan bahwa buah hatinya divonis mengalami keterbatasan intelektual. Sebagai orang tua, Henny sungguh terpukul. Bahkan dirinya pernah melayangkan protesnya kepada Sang Khalik karena ketidakadilan bagi keluarganya. Rasa yang begitu sungguh wajar memang sebagai orang tua. Meski demikian, Henny menguatkan dirinya dan terus tetap tegar demi masa depan buah hatinya. Karena hidup akan terus berjalan. Bila setelah 1 tahun saya menikah, saya dikaruniai seorang anak. Alhamdulillah lahir dengan selamat, sehat, tak kurang suatu apapun. Tumbuh kembang anak saya dari umur 1 tahun sampai masuk SD itu, dari TK itu baca, tulis dia sudah bisa. Puncaknya di kelas 5 itu dia mengalami kesulitan belajar atau katakanlah seperti lambat belajar. Ternyata mengalami keterlambatan intelektual. Ya, sepatu tes juga. Ya Allah, ini kenapa ada cobaan berat seperti ini? Tapi saya yakin Allah itu Maha Baik. Semua yang direncanakan pasti akan berakhir dengan bahagia, dan apa yang ditunjuk oleh Allah ke saya itu berarti Allah memberikan kepercayaan kalau saya itu diuji seperti ini, saya kuat gitu aja, Mbak. Demi masa depan buah hatinya, akhirnya Henny mengambil keputusan memindahkan buah hatinya dari sekolah lamanya untuk melanjutkan pendidikan di sekolah luar biasa SLB Negeri Sragen. Mitra Buana, Inspirasi Sukowati hadir untuk Anda bersama saya, Rara Anggita. Hari ini, kami akan mengajak Anda berkunjung ke SLB Negeri Sragen, menilik bagaimana sekolah ini mendidik dan membimbing anak-anak disabilitas yang kami sebut dengan anak istimewa untuk menapaki masa depan mereka dengan tema Secercah Asa dalam Selembar Batik. Mitra Buana, perjalanan kami siang ini ke SLB Negeri Sragen ditemani dengan nyanyian alam yang begitu syahdu dan senyuman mentari yang begitu hangat. Karena memang letak sekolah ini berada cukup jauh dari keramaian kota Sragen. Beralamatkan di Kalibening, Desa Tempel, Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Sesampainya di sana, kami menemui Kepala SLB Negeri Sragen, Mardani SPD, untuk mengenal lebih dekat SLB Negeri Sragen. SLB Negeri Sragen itu kan berdiri tahun 2008. Kemudian anak-anak kami itu ketunaannya dari tunanetra, kemudian tunarungu wicara, tunagrahita sedang dan ringan, kemudian tunadaksa dan autis. Nah, ini anak-anak
yang ditampung di SLB Negeri Sragen itu hanya wilayah Sragen dan sekitarnya. Jadi sampai di Sambirejo, Kerjo itu masuk ke sini malahan. gitu, iya. Nggih. Terus yang Gundang, perbatasan Ngawi itu juga masuk ke sini. Kita juga punya asrama. Karena kita sekolah penggerak, kita ada program kokurikuler sama kegiatan ekstrakurikuler. Kalau kokurikuler itu ya masuk kelas, jadi ada mapel-mapel, 9 mapel. Kemudian kita ada programnya itu ada seni, kemudian olahraga dan keterampilan. Jadi alhamdulillah dari kita visinya kita adalah mandiri berprestasi itu melalui program-program itu Mbak Enggi. Nah itu memang saya kemarin saya waktu live streaming dengan BPTIK saya mengambilnya Sikare. Sikare menjadi bekal hidupku gitu. Maksud saya anak-anak saya gitu. Bekal hidup. Maksudnya Sikare itu dari literasi, kemudian vokasi juga rekreasi. Nah literasi itu kan baca tulis. Nah anak-anak itu kan dibaca tulisnya kan memang kurang, sehingga melalui literasi ini bisa meningkatkan kemampuan anak-anak ya. Untuk rekreasi Pak ya, tadi kan Sikare baru sinya literasi, K-nya vokasi, sekarang rekreasi itu kita nyun sewu, kita ada taman Pak, namanya Taman Limkerto. Limkerto itu dari singkatan lembar kerja foto. Nah, dengan melalui lembar kerja foto, ternyata anak-anak itu pembelajarannya ternyata senang. Yang kedua, kita ada poteng kelas. Kemudian terakhir kemarin karena anak-anak kita itu ada yang di bengkel, itu kita ke PT KAI yang di Madiun. Selanjutnya, untuk mengetahui mengenai kurikulum yang dipakai SLB Negeri Sragen, kami melanjutkan berbincang bersama pembantu kurikulum SLB Negeri Sragen, Tri Lestari SPD. Untuk penerapan kurikulum di SLB ini lebih kepada kurikulum merdeka. Kebetulan sekolah kami di SLB Negeri Sragen juga merupakan sekolah penggerak. Itu yang mana lebih mengutamakan kebutuhan, karakteristik maupun kemampuan peserta didik. Itu digali potensinya anak-anak itu yang seperti apa. Kalau masih jadi dikembangkan, tapi kalau perlu dididik maupun dilatih ya juga diarahkan seperti itu. Ternyata cukup banyak juga anak istimewa dengan jenis disabilitas berbeda yang juga bersekolah di sana. Rasa penasaran kami tergelitik untuk lebih jauh menggali tentang batik, kreasi anak istimewa ini, dengan Koordinator Membatik SLB Negeri Sragen, Iswati Ani Umayyah SPD. Berawal dari ada perlombaan FLS 2N, itu kan kita pertama ada baru tahun berapa itu kan ada lomba membatik ngeten. 2019. Ya, 2019 itu ada lomba membatik. Makanya kan dari kita memang sebelum saya kan ada sudah ada bintek tentang batik-batik itu sudah ada yang mewakili. Terus tahun berikutnya ternyata ada lombanya untuk dilombakan itu. Makanya dari itu kita mencari beberapa anak yang kemungkinan bisa kita ajak untuk membatik. Dari awal-awalnya dari seperti itu. Gitu. Yeah. Terus berlanjut dari tahun ke tahun, akhirnya kan batik ada terus dari pihak lombanya juga ada pengennya model seperti ini. Terus makanya kita membuat pembaharuan setiap tahunnya. Makanya dari yang terakhir kemarin sampai anak juara 1 itu kita harus bentuknya kontemporer. Makanya kita berlatih di SMK 9 SMG Surakarta itu bagaimana cara membuat warna yang biar kontemporer, dan akhirnya dibuat pelatihan membuat semok, warna semok itu. Makanya dari semok itu kita coba. Terus untuk warna kan baru dari SMK 9 itu baru diajari satu warna. Makanya untuk selanjutnya kita harus mengolah sendiri bagaimana cara pencampuran warna itu biar bisa. Makanya dari itu terus dari Ibu Kepala,
buat untuk guru-guru. Makanya kita untuk percobaan kita buat guru-guru, kita foto, ternyata malahan kita buat itu menjadi viral itu. Dan Banyak enggak siswanya yang mengikuti ekstra membatik ini? kalau kemarin kan 15 karena ini kan ada beberapa yang sudah lulus tapi masih kita pekerjakan untuk produksi nggih, mendampingi. Dan ini alhamdulillah juga sudah pesanan sampai keluar, makanya sampai Kalimantan ada, yang dari Batam kemarin juga ada. Ini sudah mulai ada Orderan. Kalau yang kemarin itu kelompok guru penggerak itu juga pesan. Sebenarnya baru lewat IG tapi sudah lumayan kan. IG-nya apa ini? SLB Negeri Sragen. Kurang afdol rasanya jika kami tidak melihat secara langsung bagaimana anak istimewa ini berkreasi dengan cap, canting, dan lilin batik panas di atas kain mori putih. Begitu banyak pertanyaan di benak kami, di antaranya, apakah mereka mengalami kesulitan selama pembuatan batik berlangsung? Untuk itu, kami menjumpai Wendy Febrianto, salah satu siswa SLB Negeri Sragen kelas 12. Apa kesulitan yang dialami ketika membatik? Saat proses menyanting harus berhati-hati karena agar tidak keluar dari pola, harus memastikan lilin tetap panas agar lilin tembus di kain. Kesulitan dalam menentukan warna. Kesulitan dalam menentukan warna itu yang seperti apa? Saat memastikan warna. Oh, mencampur warna. Ya. Agar sesuai keinginan ya? Ya. Setelah lulus, apakah akan meneruskan keterampilan membatik untuk mendapatkan penghasilan? Ya, saya ingin setelah lulus akan tetap menggeluti di bidang batik dengan membuka wirausaha melalui media sosial atau online shop. Sementara, rasa cukup bangga dirasakan oleh Iin Widayati, ASN P3K, Customer Batik SLB Negeri Sragen, saat memakai batik karya anak istimewa SLB Negeri Sragen. Saya memakai batik viral karena motifnya tidak ada yang menyamai di pasaran. Jadi memakainya saya enjoy, apalagi itu buatan tangan anak-anak istimewa. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Mitra Buana, keterbatasan tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk menapaki masa depan. Dengan bimbingan dan arahan yang tepat, tentunya mereka akan mampu menaklukkan dunia. Teruslah bersemangat, gapai mimpi dan cita-cita kalian. Jangan menyerah, jangan menyerah. Demikian Inspirasi Sukawati hari ini dengan tema Secercah Asa dalam Selembar Batik. Terima kasih perhatian Anda. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam Inspirasi Sukawati edisi selanjutnya. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Aku bisa ya, aku bisa. Aku hebat! Aku bisa! Melakukan yang terbaik. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.